Kamu terlalu setia pada hati yang tidak setia. Kalimat ini sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita renungkan. Dalam hidup, banyak orang jatuh pada pola yang sama, mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir. Kita memberi waktu, perhatian, dan kesetiaan, sementara dia memberi alasan, jarak, dan ketidakpastian. Disinilah ironi cinta muncul, ketika hati kita menolak menerima kenyataan yang sebenarnya sudah jelas. Secara psikologis, manusia cenderung mempertahankan hubungan yang menyakitkan karena otak terikat pada harapan, bukan realita. Kita takut kehilangan, padahal yang kita pertahankan sudah tidak lagi memegang kita. Di sisi lain, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi tajam. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Dan cinta yang tidak dibalas atau tidak dijaga adalah hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pembukaan ini adalah pengingat lembut namun tegas. Kadang masalahnya bukan karena kamu kurang baik, tetapi karena kamu menetap di tempat yang tak pernah dirancang untuk membuatmu tumbuh. Satu, keterikatan emosional yang tak seimbang. Salah satu alasan terbesar seseorang tetap setia pada hati yang tidak setia adalah keterikatan emosional yang tidak imbang. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai emotional dependency. Ketika seseorang merasa bahwa kebahagiaannya berasal dari satu sosok tertentu, bahkan jika sosok itu tidak memberi timbal balik yang layak. Kita terbiasa dengan kehadirannya, perhatiannya, atau bahkan sekadar bayangan tentang dirinya. Keterikatan ini membuat kita mengabaikan tanda bahaya, menormalisasi perlakuan dingin, dan mengabaikan batas diri sendiri. Cinta pada posisi ini bukan lagi soal hubungan dua manusia, tetapi hubungan antara dirimu dan harapanmu. Kamu mencintai potensi yang kamu bayangkan, bukan realita yang sedang terjadi. Itulah mengapa ketidaksetiaan emosionalnya terasa membingungkan, karena kamu masih melihat sisi baik kecil yang ia berikan sesekali, sementara kamu menutup mata terhadap sikap tidak konsisten yang jauh lebih jelas. Filosofi hidup mengingatkan bahwa manusia seringkali terjebak bukan karena disakiti, tetapi karena ia sendiri tidak mau melepaskan ilusi yang membuatnya nyaman. Kita terus berpikir, mungkin dia akan berubah. Padahal perubahan bukan kewajiban siapapun, dan tidak semua orang mampu mencintai pada kedalaman yang kamu berikan. Stoikisme mempertegas hal ini. Manusia menderita bukan karena peristiwa, tetapi karena interpretasinya tentang peristiwa. Kamu menafsirkan sikapnya yang tidak setia sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, padahal faktanya ia sudah memilih untuk tidak benar-benar menjaga hubungan ini. Kamu tidak salah mencintai, tetapi salah menaruh cinta pada tempat yang tidak mampu menumbuhkannya. Keterikatan yang tidak seimbang membuatmu bertahan, meski batinmu sudah lelah. Kamu berusaha menjadi orang yang paling sabar, paling setia, paling pengertian, tapi kamu lupa bahwa cinta yang sehat harus tumbuh di dua arah setia. Pada orang yang tidak setia hanya akan membuatmu kehilangan diri sendiri perlahan-lahan. Dan kehilangan diri sendiri adalah luka yang jauh lebih dalam daripada kehilangan hubungan apapun. Dua, bias kognitif yang membutakan realita. Dalam hubungan yang tidak sehat, banyak orang tetap bertahan bukan karena cinta yang kuat, tetapi karena bias kognitif yang bekerja diam-diam. Secara psikologis, otak kita cenderung mempertahankan sesuatu yang sudah kita investasikan, waktu, perasaan, pengorbanan. Meskipun hal itu sudah jelas merugikan. Fenomena ini disebut sunk cost fallacy. Kesalahan berpikir yang membuat seseorang tetap berada dalam hubungan buruk hanya karena merasa sudah terlanjur terlalu jauh. Akibatnya, kita mulai menyeleksi informasi secara tidak sadar. Yang buruk kita kecilkan, yang manis kita besarkan. Sekali ia menunjukkan perhatian kecil, padahal biasanya dingin, kita langsung menyimpulkan dia masih peduli. Inilah yang disebut reward intermittent, pola perhatian tidak konsisten yang justru membuat keterikatan semakin kuat. Otak menganggap perhatian kecil sebagai hadiah langka, sesuatu yang harus dikejar. Dan tanpa sadar,
Kamu menjadi lebih bergantung pada momen-momen itu. Dalam filosofi cinta, kondisi ini disebut sebagai ketertipuan oleh narasi yang kita ciptakan. Kita lebih nyaman hidup di dalam cerita yang kita buat sendiri daripada melihat kenyataan bahwa seseorang memang tidak lagi memiliki komitmen. Kita mengira kesabaran adalah cinta. Padahal seringkali itu hanya penyangkalan yang kita bungkus dengan kata setia. Stoikisme mengingatkan bahwa hal paling berbahaya dalam hidup adalah kehilangan kemampuan untuk melihat realita dengan jernih. Ketika perasaan menguasai penilaian, kita mulai menukar harga diri dengan harapan-harapan rapuh. Kita tetap diam meski disakiti, tetap bertahan meski diabaikan, dan tetap menginginkan meski tidak lagi dihargai. Kamu terus menyerahkan hatimu kepada orang yang hanya mengambil, bukan memberi. Dan ketika kamu akhirnya merasa hancur, kamu menyalahkan diri sendiri, padahal kendalinya ada di interpretasimu. Stoikisme mengajakmu berhenti bertanya, kenapa dia begitu? Dan mulai bertanya, kenapa aku bertahan di sini? Melihat realita adalah langkah pertama untuk kembali menemukan dirimu. Karena cinta yang buta bukan tentang ketulusan, tapi tentang ketakutan untuk membuka mata. Tiga, ketakutan kehilangan yang berasal dari luka lama. Salah satu akar paling kuat yang membuat seseorang tetap setia pada hati yang tidak setia adalah ketakutan kehilangan. Ini bukan sekadar takut berpisah, tetapi takut menghadapi ruang kosong setelah seseorang pergi. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan fear of abandonment. Ketakutan ditinggalkan yang biasanya terbentuk dari pengalaman masa kecil, relasi terdahulu, atau luka emosional yang belum sembuh. Ketika ketakutan ini menguasai diri, seseorang lebih memilih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena rasa sakitnya terasa lebih aman daripada harus kembali sendiri. Rasa sepi dianggap lebih menakutkan daripada disakiti, padahal keduanya sama-sama menyiksa, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kita memilih yang sudah familiar, meski itu merusak. Kecenderungan ini membuat seseorang menoleransi hal-hal yang semestinya tidak ditoleransi. Ketidakpastian, sikap dingin, ketidaksetiaan, bahkan manipulasi. Ketakutan kehilangan membuat standar diri turun perlahan tanpa disadari. Kamu mulai berkata dalam hati, yang penting dia masih di sini, padahal keberadaannya hanya fisik, bukan hati, bukan komitmen. Dalam filosofi cinta, kondisi ini disebut sebagai penyerahan diri yang keliru, memberi seluruh ruang hati untuk seseorang yang bahkan tidak tinggal di sana secara utuh. Kita terlalu takut kehilangan orang lain, sampai lupa bahwa diri sendiri pun bisa hilang di proses itu. Stoikisme menawarkan pandangan yang sangat menenangkan, namun tegas. Segala sesuatu yang bukan milik kendalimu tidak boleh menjadi sumber kebahagiaan atau penderitaanmu. Termasuk seseorang yang hatinya tidak setia. Jika ia ingin pergi, biarkan ia pergi seperti angin yang tidak bisa kamu genggam. Yang bisa kamu kendalikan hanya caramu merespon, bukan caranya mencintai. Ketika kamu berani menghadapi ketakutan kehilangan, kamu akan menemukan bahwa yang sebenarnya kamu butuhkan bukan dia, tetapi versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada ketidakpastian. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi tawanan rasa takut. Kamu berhak memilih kedamaian, walaupun itu berarti melepaskan sesuatu yang dulu kamu perjuangkan habis-habisan, dan kadang kehilangan bukan akhir, tetapi awal pulangnya dirimu kembali ke tempat yang seharusnya. Empat, kesalahan memahami cinta. Membiarkan luka disebut kesetiaan. Banyak orang tetap bertahan pada hati yang tidak setia karena mereka salah memahami makna cinta itu sendiri. Dalam budaya, cerita, dan pengalaman sosial, kita sering diajarkan bahwa cinta berarti bertahan, berkorban, dan memaafkan tanpa batas. Namun pemahaman yang tidak utuh ini justru membuat seseorang mengizinkan dirinya disakiti berkali-kali dengan dalih kesetiaan. Dalam psikologi, ini disebut distorted love belief, keyakinan keliru tentang cinta yang membuat seseorang menerima perlakuan buruk karena menganggap itulah wujud cinta yang sebenarnya. Kamu mungkin berpikir bahwa semakin kamu bertahan,
semakin besar kemungkinan dia berubah. Atau semakin kamu memaafkan, semakin besar kesempatan hubungan itu membaik. Padahal cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling tersakiti, tetapi tentang siapa yang tumbuh bersama. Filosofi cinta mengingatkan bahwa cinta tanpa batas bukanlah cinta, tetapi hilangnya batas pribadi. Dan ketika batas hilang, martabat ikut memudar. Kamu memberi terlalu banyak pada seseorang yang memberi terlalu sedikit, lalu menyebutnya pengorbanan. Kamu menahan rasa sakit demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak berusaha mempertahankanmu, lalu menyebutnya ketulusan. Padahal itu hanyalah bentuk kebergantungan yang dibungkus romantisme. Stoikisme memberikan perspektif yang jernih. Cinta sejati tidak boleh membuat seseorang kehilangan dirinya. Cinta harus memuliakan, bukan menguras. Cinta harus memperluas hidupmu, bukan mempersempit jiwamu. Jika cinta membuatmu merasa kecil, kosong, atau tak berharga, maka itu bukan cinta. Itu peringatan. Kesalahan memahami cinta membuatmu menormalisasi hal-hal yang seharusnya tidak normal. Pesan yang diabaikan, komitmen yang tidak dijaga, perilaku yang inkonsisten, dan hati yang terus berbelok. Kamu meyakinkan diri bahwa kesabaran akan membuahkan hasil, padahal yang kamu rawat bukan hubungan, melainkan luka yang terus terbuka. Ketika kamu memahami bahwa cinta seharusnya tidak menyakitimu sedalam itu, kamu akan mulai sadar bahwa kesetiaanmu selama ini tidak salah. Hanya salah alamat. Cinta yang benar tidak menuntutmu untuk bertahan di tempat yang mengikis harga diri. Cinta yang tepat tidak membuatmu merasa sendirian dalam hubungan. Dan pada akhirnya, memahami cinta dengan benar akan membimbingmu memilih diri sendiri sebelum kamu kehilangan dirimu sepenuhnya. Penutup. Cinta tidak seharusnya membuatmu hilang arah, dan kesetiaan tidak seharusnya menghapus harga dirimu. Jika selama ini kamu setia pada hati yang tidak setia, itu bukan kelemahan, itu hanya bukti bahwa kamu mencintai dengan sungguh-sungguh. Namun mencintai dengan sungguh-sungguh bukan berarti membiarkan dirimu dihancurkan perlahan. Di titik ini, kamu perlu berhenti bertanya mengapa dia berubah, mengapa dia tidak menjaga, atau mengapa kamu tidak cukup baginya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa kamu tetap bertahan di tempat yang tidak lagi mencintaimu dengan layak? Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan datang ketika kamu berdamai dengan kenyataan, bukan ketika kamu memaksa sesuatu untuk tetap berjalan. Melepaskan bukan tanda kalah, itu adalah tanda bahwa kamu memilih waras, memilih tenang, dan memilih dirimu sendiri. Kamu berhak dicintai tanpa ragu, dihargai tanpa syarat, dan dihormati tanpa harus memohon. Ingat ini. Cinta yang tepat tidak pernah membuatmu merasa sendirian, dan ketika kamu akhirnya berani meninggalkan yang tidak setia, kamu membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar, kedamaian, keutuhan, dan kesempatan untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu layak mendapatkan itu semua.